Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan pasien yang seringkali mengatakan apa yang menyebabkan kesembuhan setiap orang tuh ketika mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik itu berbeda. Ya, jadi ada yang bisa sembuh segera, ada yang butuh waktu, ada yang mungkin tidak baik-baik ya menurutnya, dan saya di sini mungkin bukan ingin menguraikan kondisi itu dikaitkan dengan pengobatan ya, karena tentunya teman-teman pasti berbeda-beda ya, datang ke dokter jiwa juga nggak sama dokternya, dan mungkin juga mempunyai perbedaan latar belakang. Nah, namun yang paling pertama yang harus diingatkan adalah kalau misalnya nih teman-teman itu mengalami masalah gangguan kecemasan terkait dengan gejala-gejala fisik, psikosomatik ya, nggak kenapa-napa, badannya semuanya tuh baik, sudah diperiksa dengan dokter jantung, penyakit dalam, saraf, THT, semuanya oke, tapi dia mengalami gejala-gejala yang tidak kunjung baik, maka kemungkinan bisa aja dia mengalami masalah psikosomatik. Tapi apakah gejala psikosomatik ini akan datang dan kemudian pergi tiba-tiba? Tentunya tidak. Di berbagai video sudah saya jelaskan bahwa kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa masalah psikosomatik ini sudah datang sebelum kita tahu bahwa ini adalah masalah yang mengaitkan kita cemasnya dengan gejala somatik atau psikosomatik kita. Nah, jadi orang tuh bisa nggak sembuh ya teman-teman dari cemas psikosomatik karena dia sendiri tidak tahu sumbernya tuh di mana. Ini nih yang mungkin di dalam proses terapi ketika diagnosisnya sudah dapet, obatnya sudah dikasih, kemudian si pasiennya juga sudah makan obat dalam waktu rentangan 2 bulan, tapi kok nggak ada banyak perubahan berarti. Ya, dalam prakteknya kalau saya menghadapi kasus-kasus seperti ini, maka pertama ya kita akan review dulu obatnya, apa sudah benar atau belum. Dan yang kedua, apakah memang pemicu dasarnya itu belum tertangani dengan baik. Memang nggak mudah. Ya, saya banyak berkecimpung di bidang ini dengan pasien-pasien cemas dan psikosomatik. Itu memang kadang-kadang kita tidak mudah menemukan dasarnya nih dari mana. Kadang-kadang sumbernya mungkin adalah orang-orang terdekat. Suami, istri kita, anak kita, orang tua kita, ya, rekan sekerja kita, yang setiap hari kita bergaul bersama mereka. Jadi agak sulit sebenarnya untuk memberikan, kalau kita bilang tuh, batasan ya terhadap kondisi seperti ini. Nah, ini penting ya, teman-teman harus perhatikan bahwa kalau misalnya teman-teman merasa sudah makan obat dokter, dok, sudah 2 bulan, kok nggak ada perbaikan? Ya, harus lihat. Ini jangan samakan dengan, saya kok udah makan obat bertahun-tahun, dok, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga. Hati-hati ya, teman-teman, jangan salah tangkap. Karena kalau misalnya yang dikatakan minum obat bertahun-tahun, itu biasanya ketika Anda lepas obatnya, itu kemudian dia jadi kambuh lagi. Itu lain dengan tidak sembuh atau tidak baik di awal pengobatan. Jadi kalau misalnya yang berbulan-bulan saya makan obat udah bertahun-tahun, kalau saya lepas kambuh lagi, dok. Nah, itu berarti memang kondisinya bisa jadi karena memang dia membutuhkan pengobatan tersebut. Jadi nggak beda jauh lah sama orang penyakit darah tinggi ya. Tensinya naik kalau nggak makan obat gitu. Jadi ya mesti makan obat seumur hidup. Gangguan itu juga terkait dengan kondisi misalnya penyakit kencing manis ya, diabetes itu juga sama, dia mesti minum obat setiap hari. Ya, orang sakit jantung, kolesterolnya tinggi juga, dia mesti makan obat setiap hari. Jadi ini sih sebenarnya konteks medis yang mungkin ada stigma kalau penyakit kejiwaan harusnya dok nggak perlu makan obat dong, kan bisa juga dengan sikap yang kita lakukan misalnya ikhlas, sabar dan sadar. Betul, itu penting banget, itu membantu mengademkan,
menyelaraskan amigdala kita. Tapi pada beberapa kasus saya lihat kembali ke kondisi tadi, memang seringkali dia datangnya itu nggak tentu. Coba aja tanya pada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita memang belum bisa mengcover ya kondisi-kondisi itu. Jadi kita mungkin masih cemas, masih punya banyak pikiran-pikiran yang negatif ya. Usaha kita mungkin lagi kurang bagus sekarang ya, kondisi keuangan juga, ekonomi, rumah tangga dan segala macamnya dah. Ya, jadi menurut saya memang seringkali ya dominan terjadi keadaan seperti ini itu pada keadaan kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya yang pertama. Kalau nggak ada kesembuhan dalam 2 bulan, mungkin Anda harus lihat lagi nih. Obatnya gimana? Cocok apa enggak? Apa sudah pas atau belum? Yang kedua ya tadi, sumbernya itu sudah kelihatan atau belum? Apa sudah kita adaptasikan? Nah, kalau misalnya nih contoh, kayaknya susah nih dok. Saya punya keluarga, punya anak, punya rumah tangga, atau punya rekan sekerja yang memang kelihatannya agak sedikit bikin saya stres. Agak susah nih buat saya. Apa yang saya mesti lakukan kalau demikian? Berarti Anda harus makan obatnya, plus juga jaga mental atau jaga kesehatan jiwa kita dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita lebih senang, lebih tenang, lebih nyaman, lebih stabil. Apa itu? Apa aja? Anda bisa relaksasi, Anda bisa belajar untuk mengelola pikirannya sendiri gitu ya. Dan menyadari keadaan itu dan akhirnya bisa melepaskannya segera kalau misalnya itu mengganggu sekali. Jadi sebenarnya selalu akan ada cara, ada jalan, dan mudah-mudahan apa yang kita selalu latih dan kita bantu juga dengan pengobatan itu bisa membuat kita jauh lebih stabil. Ya, jadi selalu ada coba, yang kita coba itu apakah berhasil atau tidak. Kalau gagal kita ganti lagi. Jadi jangan menyerah intinya di dalam proses kecemasan, panik, ataupun psikosomatik ini. Bisa sembuh dok? Bisa terkontrol dengan baik dan Anda mungkin bisa lepas obat bahkan ya kalau Anda sudah menemukan. Bagaimana dok? Coba Anda bisa cerita, lihat cerita pasien-pasien yang sudah sembuh dan tidak makan obat lagi. Apa intinya dari mereka? Rata-rata kemampuan untuk menerima keadaan dirinya dan mampu mengelola keadaan dirinya berkaitan dengan faktor lingkungan. Ya, jadi demikian, jangan lupa kita selalu mengingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.